sampai di sini saya perlu tegaskan bahwa riba pasti haram. Tanpa ragu lagi, riba pasti haram. Disepakati oleh ulama seluruh dunia. Tidak ada yang berbeda bahwa riba pasti haram. Sedangkan bunga itu diperselisihkan, apakah riba atau bukan, diperselisihkan. Saya menghargai orang yang mengharamkan bunga disamakan dengan riba, silahkan. Tidak usah mencela yang berbeda. Tapi saya sebagai penulis disertasi tentang bunga bank, saya berpendapat bahwa bunga berbeda dengan riba. Bunga tidak selalu riba. Mungkin bunga itu riba, mungkin bukan. Riba adalah yang bersifat mencekik, yang menghilangkan tahun atau tolong menolong, yang bersifat perorangan. Tapi kalau kelembagaan dan tidak mencekik, tidak menghilangkan tolong menolong, bahkan ada motivasi untuk saling membantu, yang butuh dana untuk usaha mendapatkan dari situ, kemudian yang tidak punya keterampilan usaha tapi punya uang ditaruh di situ, ini justru ta'awun. Itulah bunga. Sekali lagi saya ingin menegaskan ini supaya orang tidak gaduh. Saya tidak minta disetujui, tapi saya berhak menjelaskan yang berbeda dengan umumnya yang difahami orang. Saya juga tetap menghargai pendapat yang berbeda dengan saya. Tapi sebagai penulis disertasi tentang bunga bank, dan saya sudah berinteraksi dengan banyak pihak, saya berhak menyatakan bahwa bunga bukan riba. Bunga berbeda dengan riba. Saya sering mengkiaskan atau menyamakan, telek luwak pasti haram, tapi kopi luwak bukan telek luwak. Walaupun sebenarnya sama. Kopi luwak itu ya keluar dari duburnya luwak, juga berasal berupa dari telek luwak itu kemudian dibersihkan lalu berubah namanya, berubah jenisnya atau jirimnya atau fisiknya. Maka ulama termasuk MUI menyatakan halal kopi luwak. Telek luwak pasti haram. Mirip-mirip itulah. Tapi kalau nggak setuju, ya tidak apa-apa. Oh tetap, ya silakan. Yang saya pikir adalah umat manusia, khususnya Indonesia itu berapa ratus juta yang masih bertransaksi dengan bank yang berbunga. Yang hakikatnya kalau diselidiki masih serupa walaupun tidak sama. Prosesnya, prosedurnya antara yang syariah dengan yang bukan syariah itu memang beda akad, beda nama. Iyalah, saya akui, saya juga mengkampanyekan, saya juga ingin bank syariah maju, iya, bank syariah berkembang, iya. Tapi kenyataan sampai hari ini baru 3% dari 100%. Jadi 97% masih bank konvensional. Ratusan juta umat Islam Indonesia masih bertransaksi dengan bank yang berbunga. Mau beli rumah juga bank konvensional, mau beli mobil juga bank konvensional, mau beli motor juga bank konvensional, mau naik haji bank konvensional. Terus piye? Kalau dikumi riba dan haram, berarti rumahnya haram, mobilnya haram, motornya haram, hajinya haram. Terus piye? Mau nikah utang bank, haram besar. Untuk sekolah beasiswa teman-teman mahasiswa yang S2, S3 banyak yang melalui bank konvensional. Terus gimana? Itu yang kemarin saya sampaikan sekali lagi di depan verifikator dari OJK. Bahkan mohon maaf, akhirnya OJK juga semacam konsultasi. Gimana duduknya, duduk masalahnya saya terangkan secara akademik ilmiah, nggak gae-gae. Bukan atas dasar kebodohan, naudzubillah. Mustahil lah saya berani menyampaikan sesuatu yang berisiko itu. Ini berisiko sebenarnya. Umpama iso aku gak usah muning ini, gak usah. Enak meneng guys. Tapi terus gimana? Banyak sekali pertanyaan kepada saya, bagaimana hukumnya kerja di bank konvensional, bagaimana hukumnya uang pensiunan bank konvensional. Gimana ini banyak juga santri-santri seperti itu yang
pensiunan bank konvensional. Gak jiko uang pensiun mangan opo. Gak kerja di bank konvensional, terus kerja di mana? Ratusan ribu, mungkin jutaan kok jumlahnya. Uang banknya aja ribuan. Kemarin juga saya sampaikan kepada OJK, memang mereka mendapatkan tugas untuk menyaring orang yang akan menjadi DPS Dewan Pengawas Syariah, disaring supaya orang itu berprinsip bahwa bunga bank ada riba. Ya nggak apa-apa kalau untuk tugas, tapi saya tetap bersikukuh, saya ini tidak punya kok kepentingan. Aku dua apa sing duitku. Ada yang mengatakan pada saya itu berarti kreditannya gung lunas. Saya tidak punya kreditan di bank, alhamdulillah. Saya juga tidak bermuamalah bertransaksi atau semacam ada kong kali kong ada perjanjian dengan bank konvensional, tidak. Hanya memang gaji saya masih di bank konvensional. Selain itu saya bank syariah. Dan aku bunga bank riba, berarti gak usah jengkok gaji. Wong saya tidak bisa berkutik, saya tidak bisa menolak gaji yang datang dari bank konvensional itu. Terus gimana? Ini berulang kali saya sampaikan karena masih ada sumbu-sumbu pendek, itu masih ada. Ya tidak apa-apa sih, sumbu pendek juga baik kok, timbang gak duwe sumbu. Tapi maksud saya itu mbok yo rodok lapang titik, lapang dada, bahwa orang yang berbeda itu juga berhak merasa benar. Enggak langsung Anda menjadi musuh Allah, musuh Rasulullah gitu. Mas Faisal tahu macam kan siapa? Mas Faisal, Mas Ulum juga kan ada yang mengatakan gitu kan, langsung oleh Ustaz Yusuf Mansur dikatakan yang musuh Allah Anda sendiri gitu. Prof Zahra itu, mohon maaf ini kata Ustaz Yusuf Mansur, hafidz Quran, alim bidang fikih, kata beliau bukan saya. Kamu katakan musuh Anda sendiri yang musuh Allah gitu, Pak Ustaz Yusuf Mansur, karena jengkel juga. Ada orang baru kemarin sore lalu ke Melindi itu jengkel juga. Padahal saya sekali lagi tetap satu sisi menghargai orang yang mengatakan bunga bank adalah riba. Saya hargai orangnya, walaupun pendapatnya tidak saya ikuti. Dan orangnya ini juga tidak banyak kok yang berani menulis eksplisit akademik. Oke, tapi tetap saya hargai. Bahkan Syekh Rosyid Ridho, penyampaian dengar nama itu, pengarang Al-Manar, lanjut muridnya Imam Muhammad Abduh. Kemudian Syekh At-Tabari, pengarang tafsir At-Tabari, tafsir terbesar dalam sejarah ilmu tafsir, itu menyatakan riba yang dimaksud, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kul riba adhafa mudhafa. Hai orang yang beriman, jangan makan riba yang berlebihan, yang mencekik, itulah yang riba. Bahkan di Quran ini bisa difahami kalau gitu riba ada dua macam, riba yang mencekik dan riba yang tidak mencekik. Tapi kemudian kita namanya, kalau yang haram itu riba, yang tidak haram itu namanya faidah dalam bahasa Arab. Namanya berbeda, bukan riba lagi, faidah. Perkara itu prosesnya kan sama, ya sama bodoh kalau iku mau, telek luak mau. Sekali lagi, kalau misalnya bunga bank itu haram karena apa? Karena ada tambahan. Betapa tidak adilnya Mas Ulum pinjam uang di bank, berusaha dapat 1 miliar, kemudian berusaha wah dapat banyak, aku sing duwe, oh wes diwalik. Mas Ulum punya uang 1 miliar disimpan di bank, dia tidak dapat apa-apa karena bunga haram. Kemudian saya pinjam uang yang Mas Ulum tadi, saya pinjam 1 miliar dapat, kemudian saya gunakan usaha dapat banyak. Adilkah yang punya uang tidak dapat apa-apa, kemudian saya yang tidak punya uang hanya bondo abab tok, malah itu bahagia ke? Itu satu. Banyak lagi ini ilustrasinya, tapi yang terpenting adalah saya memberi pengertian pada penjelasan semuanya, termasuk penonton YouTube. Tolong yang agak panjang sumbunya, bahwa saya menjelaskan ini akademik ilmiah, tidak ngawur, tidak punya tendensi keuntungan pribadi sama sekali. Sejujurnya saya tidak punya uang di bank konvensional selain gaji saya. Pikirkanlah nasib umat Islam yang masih jutaan atau ratusan juta yang bertransaksi dengan bank konvensional. Toh nyatanya dalam proses saya sebagai Dewan Pengawas Syariah juga mengetahui kok gimana sebenarnya hakikatnya prosedur yang ada di bank syariah. Tidak apa-apa, tapi saya juga tidak menyalahkan yang bank
konvensional. Saya berharap sebenarnya bank konvensional mengubah akadnya, mengubah transaksinya itu bagus, itu mesti diubah koyok bank syariah. Jangan dinamakan sebagai bunga tapi bagi hasil. Enak kan? Sebenarnya mengubah itu. Ini sedang saya kampanyekan di kelas-kelas ekonomi syariah. Saya kampanyekan, tolong siapa yang berusaha bagaimana supaya bank-bank konvensional itu mau mengubah naskah transaksinya supaya tidak menjadi masalah lagi. Nanti supaya akan sama dengan bank syariah. Syukur kalau semuanya mengubah menjadi bank syariah. Oh yes banget, saya setuju banget itu. Tapi kalau tidak ya sudahlah, tidak apa-apa. Oh sekarang ini semua bank juga punya bagian unit syariah atau channeling syariah. Baguslah. Dan saya mengharap penyelenggara semuanya cobalah memulai kalau menyimpan uang di bank syariah, kemudian kalau usaha, tapi naik usaha banyak dikeluhkan memang. Orang yang mau berusaha dengan menggunakan dana dari bank syariah itu agak rumit. Ya sudahlah, ini soal realitas kehidupan. Yang terpenting saya ingin itu tadi. Saya menjelaskan ini bukan berdasarkan kepentingan pribadi, apalagi ngawur, naudzubillah. Ini adalah pertanggungjawaban saya terhadap apa yang pernah saya pelajari, apa yang pernah saya tulis, dan juga tentu saya sangat sadar bahwa ini ada diminta pertanggungjawaban di akhirat. Sungguh saya takut sebenarnya. Bukan hanya ini saja, semua amal saya, apakah saya ini nanti bisa mempertanggungjawabkan juga tidak tahu saya. Tapi saya mohon kepada Allah SWT, moga-moga ini menjadi amal jariah saya sehingga akan dimudahkan jalan kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ngawiti ingsun larasi iran kelawan muji maring pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rino wengine tanpa